warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Dede Silawati di Interaktif Podcast dan teman-teman para sobat interaktif. Nah, tentunya kali ini kita kedatangan narasumber ini yang mungkin pertama kali ya Pak hadir di studio kita. Benar, ya. Ini ada Pak Abdurrahman Tiakoli, betul Pak? Betul. Oke, beliau ini dari Lembaga Amil Zakat Baitul Mal Munzalan Indonesia KCP Kapuas Hulu. Nah, bagaimana kabarnya Pak hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Terima Semangat kasih. Terus ya, Pak ya. Ya, terima kasih atas undangannya ya. Alhamdulillah ya Pak ya. Walaupun saat ini kita sedang menjalankan ibadah puasa, tapi tentunya tidak mengurangi semangat kita untuk melaksanakan aktivitas. Terutama hari ini kita melaksanakan podcast di studio kita. Betul sekali. Oke. Nah, tentunya teman-teman ini untuk para teman-teman yang menyaksikan video kita, karena ini videonya nanti akan kita up ya Pak ya di YouTube channel kita Diskominfo TKH. Insyaallah. Dan mungkin di antara teman-teman atau masyarakat nih yang menyaksikan video kita ini penasaran nih, kira-kira Munzalan ini sebenarnya apa nih Pak? Nah, boleh dijelaskan. Siap, ini siap. Mungkin secara lebih singkatnya, perkenalan dulu istilahnya ya Pak. Oke, Baik, silakan Pak Abdurrahman ya, Ya, panggilannya. benar. Silakan Pak Abdurrahman. Tapi kayaknya lebih akrabnya dipanggil Bang Abdurrahman aja kayaknya. Bang Abdurrahman. Oke, siap. Biar kita agak lebih santai. Lebih kan? santai. Oke, siap. Silakan Bang Abdurrahman. Oke, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mungkin pertama kali saya datang ke sini, untuk itu saya memperkenalkan diri saya dulu. Nama saya Abdurrahman Tiakoli. Kebetulan alhamdulillah saya diamanahkan sebagai kepala cabang pemberdayaan Baitul Mal Munzalan Indonesia cabang Kapuas Hulu. Insyaallah pada hari ini kita akan membahas sedikit tentang potensi zakat yang ada di Kapuas Hulu dan juga insyaallah bagaimana supaya zakat ini lebih produktif sehingga kebermanfaatannya itu lebih luas, terutama kepada para mustahik yang membutuhkan. Mungkin gambarannya seperti itu. Secara singkat. Secara singkat. Terus kalau untuk apa sih Baitul Mal Munzalan Indonesia? Nah, ya kan mungkin pemirsa di Kapuas Hulu mungkin belum terlalu mengenal. Tapi insya Allah lembaga Baitul Mal Munzalan Indonesia ini adalah salah satu lembaga Lasnas atau lembaga amil zakat nasional yang sudah terverifikasi insya Allah, dan juga izinnya dari pemerintah pusat juga sudah keluar. Jadi insya Allah kami memiliki kapabilitas untuk melakukan kegiatan penghimpunan dan pendistribusian jiswab, yaitu ada zakat, ada infak sedekah dan juga wakaf. Nah, jadi ini salah satu Lasnas. Nah, insya Allah kami itu selalu bersinergi dengan Basnas, mungkin seperti itu. Oke, baik. Tadi ada 4 ya Pak. Iya. Infak, sedekah, zakat dan juga Wakaf. Wakaf. Nah, untuk masyarakat Kapuas Hulu ini mungkin sebelum kita masuk lebih dalam materinya ya Pak, terutama tentang potensi zakat tersebut, mungkin bisa dijelaskan sedikit nih Pak, perbedaan dari 4 tadi, zakat, infak, wakaf dan juga sedekah itu sendiri perbedaannya nih Pak. Saya mulai dari zakat ya. Maaf. Jadi kalau zakat ini kan ada ada aturannya tersendiri, dan dia itu ada namanya haul dan nisab. Nah, haul itu apa? Haul ini batas waktu. Nah, batas waktu jadi zakat itu, dan ini sifatnya wajib. Nah, kalau namanya wajib, berarti kalau tidak mengeluarkannya apabila udah mencukupi haul dan nisabnya, dan muzaki atau orang yang sudah diwajibkan membayar zakat tidak tunaikan zakatnya, maka hukumnya dosa. Nah, makanya ada ketentuan haul dan nisabnya. Nah, haul itu jangka waktu. Jangka waktu itu, jadi zakat itu jangka waktu itu 1 tahun perputaran keuangan. Jadi
1 tahun, selama 1 tahun uang yang kita endapkan nih, nah ini uang yang kita endapkan atau harta apapun yang kita endapkan selama 1 tahun dan itu sudah mencukupi batas haulnya, maka kita wajib mengeluarkan zakat. Yang kedua nisab. Nisab ini ukurannya, Kak. Jadi ukurannya itu berapa? 85 gram emas. Jadi patokan itu harga emas. Kalau kita patokannya uang, misalnya kalau kita patokannya 85 juta atau 100 juta, karena nanti kan ada inflasi kan. Nah, dan perubahan tahun akan terjadi peningkatan mata uang. Makanya supaya ini konsisten, makanya di takarannya itu dibuat dalam bentuk emas. Makanya hukumnya itu kalau apabila kita punya uang atau kekayaan kita seharga emas 85 gram, sekarang tinggal kita konversi aja tuh. Sekarang harga emasnya berapa? Misalnya harga emas sekarang misalnya 2 juta. Ya sudah, kita tinggal kalikan dengan 85 gram emas. Maaf. Apabila kalau sudah mencukupi, kita konversi udah 85 gram emas, berarti sudah wajib kita keluarkan zakatnya. Itu kalau kita bicara zakat ya. Nah, jadi zakat itu adalah sedekah wajib sebenarnya. Sedekah wajib, bentuknya wajib, dan itu ada ukuran dan masa jangka waktunya. Nah, kalau kita beralih kepada misalnya sedekah. Nah, sedekah ini kan sifatnya sunnah. Dan dia banyaknya itu nggak ada takarannya, nggak ada batasannya. Nah, orang mau misalnya sedekah dengan infak dengan sesuai dengan kemampuannya, silakan. Nah, misalnya dia mau infaknya mulai dari yang terkecil sampai terbesar, itu nggak ada batasannya. Seperti itu. Jadi terus yang terakhir mungkin ada namanya wakaf. Jadi wakaf ini bentuknya lebih kepada pemberian kita punya harta dalam bentuk apapun itu, misalnya ada tanah, terus bangunan, dan mungkin supaya itu lebih produktif mau kita kembangkan supaya amal soleh kita jangkanya panjang, maka kita bisa tunaikan wakaf itu kepada Lasnas. Jadi dia itu bentuknya sebenarnya dalam bentuk fisik yang jangka panjang sebenarnya. Seperti itu. Oke, jadi itu perbedaan dari zakat, infak, sedekah, dan wakaf itu sendiri. Nah, selanjutnya nih Pak, boleh dijelaskan nih mengenai perbedaan nih dari munzalan dan juga badan amil zakat yang lain nih Pak. Memang kalau kita bicara, kalau misalnya seandainya rata-rata yang berbentuk Lasnas, itu sebenarnya secara prinsipnya sama, secara prinsipnya sama, karena lembaga-lembaga ini diamanahkan diamanahkan negara dan juga diamanahkan sama Allah Subhanahu wa taala sebagai amil kan. Nah, jadi kalau mau masuk kategori Lasnas itu kan harus memang terverifikasi bahwa memang lembaga ini memiliki kompetensi untuk bisa memenuhi syarat untuk bisa menghimpun dan mendistribusikan zakat. Nah, ataupun infak ataupun wakaf. Nah, terus ini Kak, misalnya tadi bicara masalah perbedaan. Mungkin perbedaan itu hanya di program. Jadi masing-masing lembaga ini kan punya visi misi berbeda. Dan juga memiliki program-program yang berbeda. Nah, kami itu kalau bicara perbedaan program, nah insya Allah nanti mungkin saya jelaskan masalah program. Nah, kami yang di Munjalan ini, alhamdulillah, kami itu bukan sekedar menghimpun dana zakat, tetapi kami coba untuk supaya lebih efektif lagi bagaimana supaya dana zakat ini punya dampak yang lebih luas kepada umat, terutama kepada saudara-saudara kita mustahik atau orang yang berhak menerima zakat. Nah, dengan cara apa? Kami lebih fokuskan bagaimana supaya ada pemberdayaan kepada para mustahik.
tujuannya apa dari pemberdayaan ini? Supaya zakat itu tidak sekedar bersifat konsumtif. Nah, selama ini terutama yang kalau kami, karena kami coba survei ke beberapa daerah, dan ini juga kami lihat pada umumnya di kota Putus Sibau, ternyata zakat itu sifatnya lebih kayak konsumtif. Misalnya contohnya zakat mal ini kan seharusnya kan tidak harus di bulan Ramadan, seharusnya. Karena itu dia berbicara tentang nisabnya, beda dengan zakat fitrah kan. Nah, dia berbicara tentang haul. Kalau misalnya haul dan nisabnya itu di luar Ramadan, seharusnya kita udah keluarkan. Tapi karena udah kebiasaan masyarakat kita itu mengeluarkan zakat semuanya dirapel di bulan Ramadan. Makanya pada umumnya masyarakat Kapuas Hulu itu berzakat di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan. Termasuk zakat mal ini kan. Nah, yang kami lihat itu rata-rata zakat itu dibagikan habis kepada mustahik. Kebetulan saya ini kan selain kepala cabang Baitul Mal Munjalan, saya ini sebagai imam Masjid Agung juga. Masya Allah. Sebagai imam Masjid Agung. Jadi saya lihat memang prakteknya itu rata-rata masjid yang ada di Kapuas Hulu, ketika mereka menerima zakat, mereka langsung distribusikan hari itu juga kepada mustahik dan habis. Gak ada yang dikelola, dibentuk dalam program. Nah, Baitul Mal Munjalan Indonesia ini hadir memberikan solusi itu. Memang sebenarnya kalau kita lihat program Basnas ada juga di daerah-daerah lain tuh ada. Ada yang kampung zakat, ya kan? Mereka lebih ke pemberdayaan. Nah, tapi memang prakteknya ini ke masyarakat secara menyeluruh ini belum efektif. Nah, ini kita ini memberikan edukasi, ya kan? Memberikan edukasi bahwa zakat itu bisa loh, ya kan, bisa untuk menjadi solusi yang komprehensif untuk mengentaskan kemiskinan. Zakat itu bisa loh kalau kita itu kelola secara profesional, itu dia bisa menjadi sumber peningkatan ekonomi umat. Nah, tetapi ini kan kita harus komitmen nih. Ya kan, kita harus komitmen lembaga-lembaga Lasnas atau Basnas ini yang diamanahkan ini, memang kita harus komitmen untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat, terutama kepada masjid-masjid yang menjadi OPZ kan. Nah, karena kalau kita bicara potensi zakat yang ada di kampus ini cukup besar loh Kak. Ini kurang lebih 10 M. Masya Allah, setiap tahun. Masya Allah ya. Tapi Kakak tahu nggak? Angka kemiskinan di Kapuas Hulu meningkat loh. Wow. Iya. Jadi itu yang melatar belakangi ya Pak ya. Sebenarnya itu bukan latar belakangnya sih sebenarnya. Karena latar belakangnya menjalan untuk lebih kepada bagaimana pemberdayaan zakat ini supaya lebih produktif. Ini memang akarnya seperti itu. Hanya saja ini berbanding lurus dengan kejadian yang ada di lapangan. Makanya itu kami beberapa kali melakukan syiar zakat ke beberapa kecamatan. 2 bulan yang lalu tuh alhamdulillah kami sudah ke Hulu Kurung, sudah ke Boyan Tanjung untuk memberikan kemarin pun bulan lalu pun saya sendiri kebetulan waktu itu kami dari tim pusat datang. Terus 1 bulan kemarin pun saya pun sosialisasi sendiri dari Kapuas Hulu. Tujuan kami adalah bagaimana supaya UPZ ini ya kan bisa bekerja sama sehingga dana zakat itu gak bersifat konsumtif. Dia lebih ke usaha produktif. Nah, Munjalan ini lebih tekankan bagaimana supaya zakat itu lebih produktif. Alhamdulillah kami di Putus Sibau ini karena kami KCP ini kan baru diresmikan 1 tahun yang lalu. Maaf Kak. Jadi 1 tahun yang lalu itu kami baru diresmikan, makanya kami awalnya ini kami tuh bergerak hanya sekedar GIB, Gerakan Infak Beras. Mungkin kalau Gerakan Infak Beras ini kan udah lumayan familiar di masyarakat karena alhamdulillah kami dari Munjalan itu setiap bulannya itu distribusi beras ke pondok pesantren yayasan yatim piatu itu kurang lebih 2,8 sampai 3 ton. Itu rutin tuh kegiatan kami setiap bulannya. Masya Allah. Nah, setiap bulannya. Nah,
karena kami itu baru diresmikan kemarin 1 tahun yang lalu, makanya kami baru bisa menghimpun zakat. Nah, dari dana zakat itulah alhamdulillah kami sudah buat program namanya Mustahik Mengaji Peduli. Nah, apa tuh Mustahik Mengaji Peduli? Nah, ya kan? Jadi para mustahik ini yang pertama itu kami melakukan pembinaan terhadap mustahik. Pembinaan itu 1 bulan 2 kali, Kak. 2 kali. Jadi mereka datang, kami bina. Apa yang dibina? Yang pertama karakter mereka. Yang kedua pembinaan di bidang spiritual. Ibu-ibu yang kakak-kakak yang mungkin mereka yang mustahik ini ngajinya belum benar. Nah, kami bina supaya ngajinya benar. Kami coba memberikan edukasi supaya kedekatan dia secara spiritual dia sama Allah itu lebih dekat hubungannya. Karena yang lebih dari segalanya itu adalah ketika kita merubah nasib kita, memang kita harus hubungan kita sama pencipta ini harus kita perbaiki dulu. Iya kan? Mustahil karena yang merubah itu atas kehendaknya kan. Nah, memang kita disuruh bersungguh-sungguh, iya kan? Bersungguh-sungguh merubah diri kita. Nah, setelah kita udah berubah diri kita, hubungan kita sama sang pencipta ini, sama Allah Subhanahu wa taala ini harus kita dekatkan dulu. Kalau ini enggak korelasinya enggak nyambung, makanya kita nanti akan tetap seperti itu. Nah, perubahan itu akan tidak berdampak kepada diri kita. Makanya yang pertama kita lakukan adalah perubahan secara mental spiritual. Nah, mereka kami didik untuk ngaji, ya kan. Nah, terus kami didik belajar agama. Di sana juga ada belajar fikih, ya kan. Nah, terus nanti sampai sekarang itu mustahik udah 12 orang, Kak. 12 yang kami bina. Nah, udah berjalan sekitar 2 bulan 3 bulan lah kalau nggak salah tuh. Nah, jadi insya Allah dari mustahik ini kami bina awalnya di bidang spiritual. Setelah itu nanti insya Allah kita ada pembinaan ke bidang nanti kita upgrading kemampuan mereka. Kita lihat potensi mereka satu-satu nih. Nah, kira-kira yang si A ini potensinya di apa? Misalnya dia bisa di wirausaha. Oh, saya ada kemarin ibu-ibu bilang saya lagi coba berternak lele misalnya, atau ada yang kebun dan lain-lain. Nah, ini nanti insya Allah ini kita latih mereka supaya kemampuan mereka itu meningkat. Kita upgrade skill mereka. Nanti insya Allah kalau misalnya karakternya udah kebentuk, hubungan mereka sama Allah insya Allah udah lebih baik. Nah, insya Allah kita support dengan dana. Nah, jadi mereka itu setiap 2 minggu mereka datang, kita kasih haknya mereka zakat. Setiap 2 minggu tuh, setiap mereka datang kami kasih tuh. Nah, bentuknya sembako. Terus mereka datang lagi, jadi 1 bulan 2 kali itu tuh udah mereka tuh alhamdulillah terbantu. Iya kan? Yang selama ini terima 1 kali di Ramadan Idul Fitri terus habis, mereka balik lagi ke asal. Nah, sekarang itu mereka bisa rutin menerima itu 2 minggu sekali. 2 minggu sekali. Nah, itu setiap bulan tuh. Nah, karena program kita itu insya Allah 1 tahun ke depan kita evaluasi kan. Nah, nanti kalau udah dari mereka itu udah ada yang lebih meningkat kemampuan mereka, insya Allah kita lebih ke proses yang kedua, pemberdayaan. Yang ini kan pembinaan dulu nih. Nah, sekarang kami masih di tahap awal. Kami di tahap proses pembinaan. Jadi proses pembinaan ini mereka datang kami kasih zakat. Mereka datang kami kasih zakat. Nah, selama 1 bulan 2 kali itu. Nah, nanti insya Allah kalau misalnya mereka sudah siap secara mental, insya Allah kemampuan mereka udah terupgrade. Nah, insya Allah kita support dana supaya mereka bisa lebih mandiri. Tujuan dari akhir itu apa? Supaya mereka mandiri secara finansial. Kita berharap supaya mereka jangan jadi mustahik lagi. Masa itu terus mereka jadi mustahik. Nah, ini sih gambarannya seperti itu. Nah, bahkan di beberapa daerah, Kak, kami dari Menjalan, beberapa daerah itu malah yang tadinya mustahik udah jadi muzaki, Kak. Masya Allah. Berarti kan udah punya kemampuan membayar zakat. Otomatis
signifikan sekali peningkatan secara ekonomi mereka. Nah, itulah yang menjadi tujuan kami menjalan. Oke, programnya ya, Iya, Pak. programnya. Sudah berjalan selama berapa lama ini programnya, Pak? 1 tahun ini? Kalau untuk di Kapuasulu baru 3 bulan terakhir. Ya? Oke, alhamdulillah. Semoga tentunya program ini bisa terus lancar dan juga bisa seperti tujuannya tadi mengentaskan kemiskinan. Insya Allah. Nah, mengenai mustahik ini Pak, tentunya bagaimana nih dari Munzalan Kapuasulu ini memproses seleksi ini agar bantuan ini tentunya tepat sasarannya nih Pak. Nah, ini nih pertanyaan luar biasa nih. Nah, ini nih PR-nya kita nih kan. PR-nya kita bersama ini kadang-kadang kayak OPJ dan lain-lain ini kurang selektif. Dalam memilih mustahik. Nah, kami itu punya standar, Kak. Jadi yang mustahik itu kami itu lakukan secara survei. Jadi kami lakukan survei dulu. Kami lihat benar nggak ini dia masuk dalam kategori mustahik. Nah, terus kategorinya dia apa nih? Dia masuk ke fakir, miskin atau apa? Nah, gitu. Jadi ini kan ada 8 asnaf ini nih. Jadi kita melakukan survei untuk menentukan 8 asnaf ini. Jadi bukan sekedar misalnya kalau kebiasaan kita ini ya, mohon maaf, kebiasaan kita di Kapuasulu ini kan, misalnya kalau saya guru ngaji, kebetulan saya guru ngaji juga kan. Masya Allah. Tapi saya secara ini saya punya kemampuan. Nah, rata-rata itu kebanyakan misalnya saya punya santri, orang tuanya itu zakat ke saya. Ya, misalnya itu ada kekeliruan di masyarakat seperti itu. Jadi nanti yang kategori pertama, yang ring pertama nih, di fakir dan miskinnya ini, ini malah karena dia kurang terkenal, ya kan, dia dapatnya malah lebih sedikit daripada yang saya yang fisabilillah, yang guru ngaji. Karena kebanyakan yang di masyarakat terjadi seperti itu. Karena mentang-mentang dia misalnya dia guru ngaji, banyak yang kenal dia, rata-rata orang tua santri serahkan zakat ke. Nah, ini yang mau kita kita melakukan pembenahan. Nah, dan makanya dari Baitul Mal Menjalan itu melakukan seleksi itu melalui survei. Nanti ada form surveinya, kategorinya apa. Nah, seperti itu. Kami survei ke lapangan secara langsung, kami lihat bentuk rumahnya. Nah, kami komunikasi masalah keluarganya, misalnya pekerjaannya apa dan sebagainya, income-nya per bulannya berapa, nah, income tetapnya ada apa enggak, sumbernya dari mana, sampai sedetail itu kami melakukan survei. Nah, tujuannya supaya apa? Yang tadi kakak sampaikan, zakat ini memang diperuntukkan kepada orang-orang yang benar tepat menerima sasaran, menerima manfaatnya, tepat sasaran yang menerima manfaatnya. Jadi itulah makanya teknik inilah metode ini yang kami gunakan untuk menentukan asnafnya itu. Oke. Selanjutnya nih Pak, kira-kira tantangan terbesarnya nih Pak dalam program ini nih kira-kira apa Pak? Nah, tantangan terbesar ini sekarang ini kita bagaimana cara meyakinkan muzaki. Nah, terkadang sekarang ini, bukan terkadang ya, ini saat ini nih, ini udah menjadi habit kebiasaan masyarakat kita. Itu kalau memberikan zakat itu secara individu. Iya. Ya kan? Nah, coba bayangkan nggak? Yang tadi yang saya udah sampaikan sebelumnya. Zakat punya potensi sebesar itu. Pengusaha-pengusaha itu, saya kemarin ada ketemu pengusaha emas. Dia zakatnya lumayan nggak? Zakatnya lumayan. Tapi selama ini dia bagi secara mandiri, Kak. Dia tidak serahkan kepada lembaga amil zakat. Kami dapat bagiannya, ada kami dapat. Pas saya tahu, kebetulan saya kenal juga sama beliau, terus rekomendasi dari teman, saya ketemulah sama beliau. Gimana zakatnya? Dia bilang, saya sebagian saya udah bagi-bagi, sebagian besar udah dibagi-bagi. Sisanya itu dikasih ke kami, ke lembaga. Ternyata memang masyarakat kita itu sekarang itu lebih condong untuk bagi-bagi sendiri. Entah itu karena mereka tidak percaya sama lembaga atau gimana, saya kurang paham. Nah, itulah tantangannya kita lembaga, bagaimana cara meyakinkan para muzaki. Dengan cara apa kita buat program yang real. Terkadang kan gini ya, kita itu nggak bisa juga memaksakan mindset orang kan. Terkadang mungkin ketidakpercayaan mereka terhadap lembaga karena mereka bilang,
kok ini lembaga ini hanya menerima zakat, kita nggak tahu distribusinya kemana, ya kan, bentuk programnya seperti apa. Nah itu mungkin yang membuat muzaki ini tingkat kepercayaan kepada lembaga ini kurang. Makanya itu kami itu selalu dari Baitul Mal Munjalan, bagaimana caranya supaya kita melakukan pelaporan secara transparan. Dengan apa? Yang pertama, kami itu ada laporan bulanan, ada laporan tahunan, ada. Kami pajang secara publik, baik itu dari media sosial maupun bentuknya baleho. Nah, kalau laporan tahunan biasanya kami pinjam baleho depan Masjid Agung. Nah, tujuannya apa? Biar masyarakat tahu nih, ini infak saya larinya kemana nih, ya kan? Tersalurkan kemana, ya kan? Tersalurkan apa enggak? Nah, tapi kalau kami melakukan pelaporan secara publik, transparan pelaporannya, insya Allah tingkat kepercayaan masyarakat itu tinggi. Nah, kami alhamdulillah kalau secara trust dari masyarakat alhamdulillah. Karena kami ini baru, makanya kami butuh sosialisasi. Jadi memang kendala terbesar kami bagaimana supaya memberikan sosialisasi kepada masyarakat atau muzaki ini supaya mereka itu punya kepercayaan terhadap lembaga amil zakat. Dengan apa? Dengan kita melakukan program-program yang nyata, berdampak kepada masyarakat. Nah, ini zakat kalian loh. Kalau kami itu kemarin tuh launching, itu kami undang muzaki itu, Kak. Nah, ini nih zakat ibu, bapak. Nah, ini nih programnya ini nih. Insya Allah ini terus berjalan, ini mustahiknya. Gitulah. Jadi kami mencoba melakukan program secara transparan, pelaporan secara transparan. Nah, insya Allah itu tantangannya, Kak. Tantangannya itu dan insya Allah terus kami lakukan pembenahan, ya kan? Nah, gitu. Jadi itu tantangan terbesar ya, kepercayaan dari masyarakat untuk menjadi muzaki ya, lewat lembaga Baitul Mal Munjalan ini. Oke. Nah Pak, selanjutnya tadi ada disebutkan media sosialnya apa nih Pak? Media sosial dari Munjalan Kaposulu ini, kami Pak. itu ada munjalan.co.id itu websitenya itu secara skala nasional. Nah, kalau untuk di Kapuasulu ada GIB Kapuasulu. Untuk IG-nya. Nah, ada yang kami aktif saat ini masih di IG Munjalan. Tapi kalau di FB jarang gitu. Jadi kalau ada pertanyaan-pertanyaan mungkin bisa masuk di Instagramnya ya, DM Pak di Instagram. Ya. Gimana sih saya mau menyalurkan ini berapa kira-kira jumlahnya? Nah ini insya Allah akan dibalas ya Pak. Insya Allah dibalas oleh admin GIB Kapuasulu. Ya. Ini di sini ini bukan saja sekedar kita balas, tapi insya Allah kami pun juga pampang seluruh laporan kegiatan kami setiap bulannya. Nah, itu ada laporannya juga, jadi bisa lihat laporannya, kegiatan kita apa aja di bulan itu. Insya Allah semua ada tergambarkan, transparan. Jadi tenang aja nih untuk para muzaki, semuanya ini transparan dan bisa dilihat langsung. Oke. Nah Pak, mengenai sedekah dan infak ini Pak, bagaimana nih cara kita nih bisa menumbuhkan kebiasaan terutama bagi anak muda atau mungkin kebiasaan infak dan sedekah ini terutama bagi anak muda atau yang baru merintis karirnya, yang penghasilannya masih terbatas nih Pak. Jadi gini, kami itu ada program namanya Gerakan Infak Beras 1 Hari 1.000. Kalau kita bicara infak, ini kan sifatnya umum dan sunnah, dan ini dia tidak harus orang kaya, ya kan? Nah, makanya Allah tuh berikan peluang amal soleh itu melalui infak, karena orang yang nggak mampu pun bisa berinfak. Nah, ya, jadi nilai infak itu kadang-kadang kita nggak tahu ya, kadang-kadang amal soleh kita yang receh ini yang bisa menolong kita loh, Kak. Jadi kita harus mindsetnya ke sana. Kadang-kadang kita berpikir, aduh saya mau infak, saya mau sedekah, tapi saya belum mampu. Dia selalu punya angan-angan, Kak. Saya tuh mau infak, mau bangun masjid. Saya mau infak kalau bisa saya memberikan makan berapa ratus fakir miskin. Yang besar-besar yang dimimpikan. Ya kan? Tapi dia nggak berpikir bahwa amal soleh sekecil apapun kalau dilakukan dengan penuh keikhlasan, mengharap ridha Allah, insya Allah justru itu yang mempunyai peluang dia untuk menolong dia di akhirat nanti. Jadi ini buat anak-anak muda,
mulai menumbuhkan kebiasaan itu, Allah itu kan lebih mencintai gini Kak. Allah itu lebih mencintai sesuatu amal soleh itu yang kecil tapi dia rutin. Tapi kalau besar habis itu hilang. Ya kan? Kadang-kadang kita mau yang besar gitu. Kita infak misalnya satu hari 100 pas terima gaji, benar gak Kak? Ya kan? Terus yang ini kan kebiasaan kita yang apa namanya kawan-kawan yang apa namanya yang kerja nih kan. Aduh saya baru habis gajian nih, saya mau keluarin lah infak 100.000. Habis itu tunggu 1 bulan lagi, kita nggak tahu ininya kita loh, umurnya kita loh. Padahal kita punya peluang amal soleh setiap hari, ya kan? Bisa saja kita biasakan itu karena amal soleh itu butuh kebiasaan Kak. Dia nggak ada ujuk-ujuk langsung, itu nggak bisa. Dia butuh kebiasaan, terbiasa. Makanya kita mulai dengan yang kecil-kecil aja, tapi rutin. Makanya dari kami Baitul Mal Menjalan Indonesia itu punya program infak 1 hari 1.000, tapi rutin. Karena 1 hari 1.000, 1 hari 1.000. Mau 500 rupiah boleh. Nanti kalau nanti kalau misalnya seandainya ada yang dia mau kasih lebih dari itu boleh. Tapi paling nggak dia tuh konsisten jaga amal solehnya dia ini. Artinya kalau kita kasih 1 hari 1.000, semua orang kan punya peluang untuk beramal soleh. Masa sih 1.000 1 hari nggak mampu sih? Betul. Logikanya gitu loh. Apalagi yang masih muda ya Pak ya. Iya kan kadang-kadang mohon maaf kita pengeluaran kita 1 hari, ibu-ibu yang ke pasar berapa misalnya gitu ya. Kita yang misalnya yang udah bekerja misalnya, yang kerja di kantoran dan lain-lain misalnya. Iya kan? 1.000 itu kayaknya kalau untuk sekarang kayaknya nggak terlalu inilah, iya kan? Kalau kita bicara apa namanya nilainya kan, makanya kami coba dari yang receh ini istilahnya, supaya apa menumbuhkan kebiasaan dia, rutinitas dia untuk berinfak. Nah kami itu ada program itulah, program infak subuh 1 hari 1.000. Nah, tujuannya supaya apa? Menumbuhkan kebiasaan kawan-kawan kita nih kan. Nah mungkin atau saudara-saudara kita yang mungkin nggak mampu berinfak besar, tapi dia tetap memiliki peluang untuk beramal soleh. Seperti itu. Oke. Nih yang terakhir nih Pak, bisa disampaikan nih himbauannya untuk masyarakat Kabupaten Kapuas Hulu dan juga harapan untuk program-program dari Munzalan Kabupaten Kapuas Hulu, sampaikan ke kamera kita Pak, silakan. Terima kasih Kak, terima kasih atas kesempatannya. Jadi saya sekali lagi dari Baitul Mal, perwakilan dari Baitul Mal Menjalan Indonesia mengajak masyarakat Kapuas Hulu, insya Allah karena kita berada di bulan yang penuh dengan keberkahan. Yang pertama mudah-mudahan Allah memberikan kita keistiqomahan dalam ketaatan kita. Allah memberikan kita semangat untuk beramal soleh lebih giat lagi, karena ini bulan yang Allah lipat gandakan semua amal soleh kita. Yang kedua, karena ini momentumnya Ramadan dan akan menuju kepada apa namanya Idul Fitri, yang memang rutinitas kita setiap tahunnya akan mengeluarkan zakat. Yang pertama zakat fitrah, dan yang kedua rata-rata masyarakat kita ini mengeluarkan zakat malnya di apa namanya bulan Ramadan. Makanya dari itu kami menghimbau supaya zakat ini lebih produktif dan lebih tepat sasaran. Kami mengajak supaya masyarakat menyerahkan zakatnya kepada badan atau lembaga Lasnas atau Basnas, apapun itu bentuknya, berbentuk lembaga, sehingga bisa dikelola secara profesional. Itu secara umum. Secara khusus kami dari Baitul Mal Menjalan mengajak ayah bunda semuanya, abang kakak yang punya kemampuan membayar zakat atau sudah menjadi muzaki, kami mengajak untuk bisa berpartisipasi bersama kami Baitul Mal Menjalan Indonesia, agar zakatnya bisa diberikan kepada Baitul Mal Menjalan Indonesia, sehingga tadi program-program yang tadi sudah saya sampaikan itu bisa kita kerjakan bersama-sama. Karena insya Allah rencana program yang ada di Putus Sibawa Kota ini akan kami distribusikan program ini ke seluruh kecamatan, karena kecamatan yang ada di Kapuas ini punya potensi yang cukup luas, punya potensi yang cukup baik. Nah, baik itu potensi zakatnya yang cukup besar maupun potensi pemberdayaan yang cukup baik. Untuk itu kami menghimbau supaya
tahun ini zakat itu lebih produktif sehingga kebermanfaatannya lebih luas untuk umat. Dengan tujuan supaya tadi kita bisa membantu untuk mengentaskan kemiskinan, kita bisa membantu meningkatkan ekonomi umat. Jadi ekonomi masyarakat itu bisa tumbuh lebih produktif. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih. Ini mungkin munzalan ini dalam istilahnya Pak tidak hanya memberi ikannya saja, tapi juga kailnya. Iya, Jadi bisa mencari ikan dengan sendiri betul, untuk rezekinya ya. Oke, Masya Allah. Terima kasih nih Bang Abdurrahman atas waktunya hadir di studio kita. Nah, untuk selanjutnya mungkin kedepannya ada program-program yang baru, boleh juga nanti next hadir lagi di podcast kita. Tentunya akan kita nantikan. Insya Allah. Dan tentunya semoga program-program yang direncanakan dan juga yang sedang berjalan ini sukses sesuai dengan harapannya. Amin, 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 amin. Baik, untuk Sobat Interaktif, demikianlah podcast kita di hari ini. Kita ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan boleh Pak kita menghadap kamera sambil salam interaktif seperti ini. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam interaktif.